Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya, tentunya ya, Sandi Riswandi. Nah, kali ini banyak sekali nih teman-teman yang nanya ke saya, Bang, ini Malaysia kah? Ini Indonesia kah? Gitu kan? Oke, kita bahas langsung tentang Starlink Indonesia. Jadi biar mempermudah, ini ada harga yang sudah saya pindahin ke sini karena nanti akan kita bikin penjelasannya. Jadi kita lihat dulu nih Starlink eh, apa namanya, Starlink Indonesia ya, sorry, halaman website Starlink Indonesia nya. Nah di sini sudah ada kalau sudah ada, biasanya ada tulisan ini ya, PT. Oh ya, ini udah ada teman-teman. Nah sini udah ada harganya per bulannya ya. Terus di sini juga ada penjelasannya di bawah. Oke. Nah, jadi kita bahas saja langsung ke diagram. Jadi sini teman-teman. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih panjang lagi, ini kita membahas tentang argumen ya, tentang argumen. Jadi saya berpendapat gitu. Saya mempunyai pendapat dan argumen saya ini yang saya sampaikan ke kalian ini adalah patokannya itu yang saya pandang itu dari Starlink negara sebelah ya, kita anggap dari negara sebelah. Jadi di negara sebelah ini kita anggap misalnya pakai standarnya sekian nih, paket prioritasnya sekian, paket mobilnya sekian gitu kan. Nah itu akan kita jadikan acuan untuk menjadikan si bahan pembahasan kita pada video kali ini itu Starlink Indonesia nya sendiri itu kayak gimana. Nah kayak gitu ya. Jadi ini argumen ya, argumen. Jadi jangan kalian bilang, "Ih, kata Bang Sandi paket standarnya sekian loh gitu." Enggak boleh gitu ya. Jadi ini kita bahas sih tentang video ini aja, konten ini. Jadi konten ini itu biar kalian itu melek aja gitu, tentang melek. Kok bisa sih Bang Sandi ngomong kayak gitu. Ya ini kan cuman acuan dan ini cuman menjadi argumen gitu ya, teman-teman. Kita bahas tentang paket ya. Jadi kalau yang untuk yang sebelum-sebelumnya itu udah aku bahas di video-video sebelumnya kan ya. Kalian bisa klik di video di bawah ini. Jadi gini, di Starlink Indonesia itu mempunyai 4 paket ya, 4 paket. Jadi mulai dari standar, prioritas, mobile dan prioritas mobile. Oke. Mau. Jadi di Starlink Malaysia sendiri pun, Filipina pun juga sama, ada standar, prioritas, mobile dan prioritas mobile. Sama, semua Starlink itu sama, cuman yang membuat mereka berbeda itu di harganya. Jadi di setiap kebijakan masing-masing negara. Nah, kita anggap kemarin yang kita bahas di pada bagian mobil global ini, ya mobil global ini kita anggap di sini ya, mobil global ini yang di Malaysia itu harganya 3.300.000. Ya kan? 3.300.000 yang MY ya. Yang Malaysia ya, yang Malaysia itu 3.300.000 yang mobil global ya, yang mobil global. Nah sedangkan kok di Indonesia harganya 6.955.000, kita anggap 7 juta, atau kalau dikalikan itu kayaknya 2 kali lipat dari harga Malaysia teman-teman. Nah jadi di sini kita akan menjadikan acuannya itu di negara sebelah itu harganya sekian, tapi kok di Indonesia harganya sekian gitu. Oke. Nah, kita bahas dulu di harga standar. Saya jelasin dulu nih, banyak yang belum paham, Bang. Bagaimana sih pakai standar itu? Gimana sih prioritas itu? Mobil itu kayak gimana sih? Mobil prioritas itu kayak gimana sih? Nah, gitu banyak sekali pertanyaan kayak gitu ya. Kok harganya kayak gini gitu. Oke, saya akan jelasin dulu tentang fitur-fitur dan pemakaiannya dalam harganya. Oke, saya jelasin dulu di paket standar ya, cocok untuk keluarga. Fitur utamanya adalah internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah tanpa batas, ya kan, dengan harga 750.000 per bulan. Jadi paket standar ini, misalnya kalian daftar nih di Sulawesi, di alamat RT 06 misalnya kan. Nah, hanya bisa digunakan di RT 06 saja.
kayak gitu. Jadi dia nggak bisa bergerak. Maksudnya bergerak ini adalah, kan kalian pernah dengar tuh, Starlink bisa letakin di atas mobil gitu. Ya nggak bisa. Kalau kalian pakai yang standar itu hanya bisa hanya untuk keluarga, ya untuk di rumah kalian aja itu gitu. Jangan kalian bawa-bawa kemana gitu kan. Itu yang paket standar. Nah, saya tidak akan bahas tentang bandwidth dulu ya. Nah, jadi saya nggak akan bahas tentang bandwidth. Jadi nanti kita bandwidthnya udah selesai dulu fiturnya ini semua, baru kita bahas bandwidth. Jadi saya ulang kembali, paket standar itu hanya bisa di rumah aja gitu ya, jangan dibawa kemana-mana apalagi pakai mobil. Oke. Itu yang kedua, yaitu adalah prioritas. Nah, di sini kalian harus pahami, cocok untuk bisnis dan pengguna dengan permintaan tinggi, ya, kuota standar tanpa batas. Jadi dia akan mendapatkan unlimited dari paketnya standar, itu ada di dalam paket prioritas. Nah, terus ada dukungan yang namanya kecepatan internet. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat kuota standar tanpa batas. Jadi kalian akan mendapatkan internetnya unlimited juga ya di tanah gitu kan. Tapi ada pertanyaannya, kok ada prioritas GB? Jadi kayak gimana? Ketika kalian mengambil misalnya prioritas 40 GB dengan harga 1.100.000 per bulan, kalian akan mendapatkan internet ya, internet itu dengan kecepatan up to 220 mega. Oke. Nah, kenapa aku bilang kayak gini? 220 Mbps gitu ya. Nah. Ya, aku kasih di situ 220 Mbps. Ketika 40 GB ini habis, kalian akan mendapatkan kuota standar, yaitu ini, kuota standar tanpa batas. Nah, jadi kuota standar tanpa batas ini aku akan ya ini argumen aku ya, ini argumen aku. Kita anggap di sini 25 Mbps gitu. Tapi unlimited, ya kan? Nah, sama juga halnya kalau kalian beli nih yang harganya 3 juta, prioritas 1 TB. Ketika 1 TB-nya habis, jadi kalian akan mendapatkan kecepatan 220 Mbps ini itu dengan kecepatan maksudnya kalau kalian beli harga 3 juta dengan prioritas 1 TB, kalian akan mendapatkan 220 mega itu dengan batas kuota 1 TB. Tapi ketika 1 TB-nya habis, kalian akan mendapatkan paket yang standar lagi. Ya ini, makanya di sini ada keterangan kuota standar plus tanpa batas. Nah, ya, kalau untuk prioritas sendiri di sini kan kalian perlu IP public ya. Makanya di sini ada IP public ya. Kayak misalnya perusahaan yang kita anggap batu bara, tambang, sawit, yang mereka itu memang perlu IP public untuk monitoring jaringan mereka atau aplikasi mereka, P2P mereka. Nah, disinilah kelebihan dari paket prioritas, di mana mereka dapat IP public plus dapat kecepatan yang agak tinggi gitu. Tapi ketika mereka sudah habis kuotanya, kecepatan mereka akan diturunkan dan tapi unlimited gitu. Ya ini argumen ya teman-teman. Maksudnya ya tahu sendiri lah ya, pokoknya ini argumen ya. Nah, terus balik lagi kita ke mobile ini adalah cocok untuk RV sama nomad dan karavan. Jadi kalau kalian berjalan dengan kecepatan 10 mph saat berpergian dalam kondisi bergerak itu boleh ya teman-teman. Jadi fitur utamanya adalah kuota mobile tanpa batas. Jadi kalau di mana aja kalian bergerak, itu letaknya Sulawesi, Kalimantan, Papua Nugini, di mana aja di pedalaman itu kalian akan mendapatkan internet up to 220 mega gitu kan. Nah, dan ini aku ada juga argumen nih teman-teman. Argumennya itu adalah 1:8 gitu. Tapi mereka akan mendahulukan dulu si paket standar. Nah, ya ini argumen ya, ini argumen ya teman-teman. Kalian boleh nih maksudnya kalian boleh nih ini salah nih, aku informasinya nggak akurat, ya nggak masalah. Ini kan aku kan cuman berargumen, aku cuman memberikan informasi ya, ini menurut aku gitu ya. Kalau memang ini nggak baik ya atau memang salah ya jangan kalian ambil. Kalian juga boleh take down juga video ini, nggak masalah. Ini kita kan, aku kan berargumen dari awal juga aku sudah bilang gitu kan.
Oke, nah sekarang kita balik lagi ke pertanyaan mobil regional. Nah, untuk mobil regional sendiri itu dia sama kayak paket standar gitu. Nah, paket standarnya kenapa? Nah, kita beranggap ini 25 mega. Tapi dia bisa bergerak di karavan gitu. Jadi kalau kalian pakai yang standar, kalian nggak bisa bergerak gitu kan. Tapi kalau kalian pakai mobil regional, kalian bisa bergerak gitu. Bedanya gitu doang. Lah, sekarang gini pertanyaannya. Bang, kenapa yang 6 juta, yang 7 juta ini apa bedanya yang 990.000 dan 250.000? Ya, kalian nanti berasain sendiri gitu. Kalian akan merasakan gitu ya. Apa ya? Kalian akan merasakan perbedaannya gitu. Ya, gimana nggak perbedaannya? Kalian perhatiin aja, harganya aja itu udah 7 kali lipat loh bedanya. Yang di atas 1 juta, yang di bawah 7 juta. Loh, kok kalian minta misalnya nih yang 900.000 kok bandwidthnya nggak 220 gitu? Ya nggak bisa dong, ya kan? Ya nggak bisa. Iya, ini kan maksudnya apa ya? Ya ini menurut aku ya, misalnya aku jualan nih gitu. Ya nggak mungkin dong aku kasih kalian harga 990.000 itu sama dengan harga 7 juta gitu. Nggak mungkin gitu kan. Tetap kalian tuh milihnya yang 990.000 gitu. Yang harga 7 juta itu buat apa? Yang ini buat apa gitu. Pertanyaan nih kayak gitu ya. Oke. Kita balik lagi ke harga prioritas. Nah, untuk prioritas sendiri ini harganya sama ya. Bedanya semua paket yang dari 1, 2, 3 ini ada. Semuanya 3 ada di dalam paket prioritas mobile. Bedanya ini untuk kapal. Jadi di laut gitu. Nah, jadi kalau kalian di laut itu boleh pakai ini gitu. Di laut sendiri itu tidak boleh, dia nggak ada paket unlimited. Dia hanya ada paket kalau di pesisir-pesisir pulau gitu dia akan mendapatkan paket unlimited. Tapi kalau kalian berlayar gitu kemana, nah itu kalian kena pakai per kuota gitu. Oke teman-teman, ya ini argumen ya. Jadi buat kalian yang nanya, bang, bisa nggak nih Starlink Malaysia pindah ke Starlink Indonesia? Wajib. Kalian bisa. Jadi kalian bisa gunain semua fitur yang ada di Indonesia itu, yang saat ini kalian pakai itu juga ada di Indonesia. Ya cuman bedanya ya ini ada harga. Dan aku kasih bocoran ya. Jadi ini nih sebenarnya bocoran bersama argumen gitu ya. Ibaratnya contoh gitu ya. Ini misal ya. Sekarang gini nih. Secara logika aja ya, kita main logika nih ya. Kalian pakai 750.000 dengan kecepatan 220 mega misalnya. Terus si paket mobil global ini fungsinya untuk apa gitu? Yang harganya segini gitu. Itu ya pertama. Yang kedua lagi, ini Indonesia, bro. Indonesia. Kalau harganya 750.000 dengan kecepatan 220 mega, ya bakalan banyak pesaing internet yang bakalan berjatuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bakalan banyak juga peluang untuk resell. Yang ketiga lagi, iya internet lokal bakalan mati gitu kan, di daerah-daerah yang blind spot, yang dimana mereka itu mungkin melakukan point to point pembangunan infrastruktur yang sangat mahal gitu kan. Ya adanya solusi dan asosiasi mungkin lah terjadi harga-harga inilah yang sudah dikomitmenkan mereka dengan Starlink gitu, yang mungkin yang kalau aku berikan harga 750 mega dengan kecepatan 20 mega di daerah blind spot itu fine gitu kan. Mungkin ada nih pemain lokal, misalnya saya nih sebagai ISP nih main ke daerah nih, pesaingan nih kan, ada Starlink, ada saya, misalnya saya pakai FO nih, saya bilang nih Pak up to 25 mega juga, cuman bulanannya 200.000 atau 225.000. Ya maka orang akan milih ISP lokal. Tapi kan untuk bangun infrastrukturnya kan juga lumayan mahal tuh. Nah jadi ya sinkron lah gitu kan dengan mereka yang 750.000 internet dari langit langsung turun aja kayak gitu. Itu yang pertama sih ya. Nah ini menurut aku gitu fine sih. Kalau aku dengan harga yang sekarang yang udah ditampilin
Starlink Indonesia sendiri, dan aku sebagai ISP juga, menurut aku sebenarnya fine ya. Fine itu dalam arti fire lah ya, oke lah kayak gitu. Tapi kalau harganya misalnya nih 750.000 dengan bandwidth 240 mega itu, akunya itu bukan fairnya, itu bukan ke lebih ke ini ya, tapi takutnya akan menciptakan beberapa banyak reseller yang ilegal gitu loh. Mereka menggunakan Starlink ini untuk dijual kembali ya, misalnya seperti itu ya. Tapi kita harapkan juga jangan sampai terjadi seperti itu, meskipun nanti kedepannya kayak gimana saya nggak bahas tentang itu ya. Jadi kita bahas ini memberikan informasi biar kita melek gitu kan. Adanya Starlink dengan harga kayak gini tuh, kita sebagai ISP itu kayak gimana gitu, dengan kecepatan internet mereka itu kayak gimana. Apakah kita harus berdiam diri seperti ini terus, atau kita langsung berekspansi, membakar uang kembali, menarik internet yang lebih banyak dan melakukan melakukan penarikan ulang baru, atau kayak gimana, penambahan kapasitas ya. Inilah yang menjadi suatu kinerja kita untuk kedepannya ya teman-teman, dalam melakukan pelayanan jasa jual kembali lagi, atau pelayanan penyelenggaraan akses internet yang ada di kota-kota kita masing-masing. Jadi buat teman-teman mungkin video ini mungkin agak terlalu lama ya. Jadi ini adalah argumen ya, sekali lagi ini ada argumen di mana saya itu melihat dari Starlink sebelum-sebelumnya yang sudah saya, ya jujur saya ada pakai yang satu unit yang Starlink Indonesia itu, tapi udah saya pause ya. Jadi karena memang internet fiber itu lebih murah dan lebih cepat sih. Starlink itu ya, pertama kalau ada hari hujan, terus juga kadang-kadang bisa offline gitu, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada libur ke offline gitu ya. Ya saya nggak tahu lah ya, saya juga nggak mau jelek-jelekin produk orang. Intinya kalian silahkan kalau mau kalian beli nih, mau order Starlink gitu kan, yang Indonesia nih, kalian mau order Starlink Indonesia, aku nggak tahu itu kapan akan dikirimnya ya, karena saat ini sendiri pun aku juga belum bisa beli barang ini gitu. Dan di sini pun juga ada, kalian bisa lihat di sini di sini Indonesia itu mulai 2024 kan ya. Kalau yang di sini itu juga sudah tersedia, di sini belum ya. Kalau di sini di mana sih? Ini Filipina ya, di Filipina sudah tersedia. Banyak juga ya negara-negara yang belum tersedia Starlinknya ya teman-teman ya. Jadi kayak di Mongolia sudah ada, di Manila udah, di Australia apalagi ya. Oh ini kalau yang kayak di sini nih ya, ini ya kalian lihat aja nih, di negara sebesar ini aja yang baru tersedia baru Nigeria ya, belum Kenya udah, terus kayak Brazil udah, oh ini kan di Kanada udah, di mana lagi itu, di Jepang kayak kayak di Rusia tuh nggak ada ya, di Rusia tuh belum ya. Kalau di Kazakhstan itu udah ada mulai, Kazakhstan itu mulai 2024 juga. Saudi Arabia belum. Banyak juga sih masih yang belum resmi, tapi Starlink udah bisa digunakan di dunia ya dengan paket mobile globalnya itu. Oke teman-teman, sementara itu aja dulu untuk diagram penjelasan bandwidthnya dan kisi-kisinya dan argumen saya ya. Semoga kalian bisa terpancarkan gitu ya. Thank you ya, jangan lupa subscribe-nya juga teman-teman.